pemain yang mendapatkan kualifikasi tersebut. Selanjutnya adalah penentu langkah yang terdiri dari sebuah dadu dan alat untuk mengulir dadu. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tata cara permainan simulasi ini. Yang pertama adalah pemain melot dadu yang telah disiapkan. Yang kedua, pemain secara berpikiran mengungkapkan pendapat yang berhubungan dengan kartu yang diterima. Kemudian pemain harus mengelilingi beberan sesuai dengan nomor urut. Selanjutnya pemain harus tertib dan mematuhi petunjuk fasilitator. Yang terakhir adalah permainan dilaksanakan sebanyak 1 kali putaran. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai permainan ini. Dan untuk pemain pertama, yaitu Bapak Ahmad Nurta, dipersilakan untuk melot dadu. Saya mendapatkan dadu nomor 6. Bersama. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di dadu nomor 6 saya mendapatkan materi 27 yang berbunyi, Imran selain mempunyai TV juga mempunyai CD yang menyebabkan selalu terpaku berjam-jam di depan TV ataupun CD. Bagaimana pendapat ayah, ibu dan saudara? Menurut pendapat saya sebagai orang tua, saya akan membiarkan anak saya seperti Imran. Demikian dari saya. Penjabaran dari Pak Rahmat Bontok. Dari pemain yang lain ada yang menanggapi? Ya, silakan pemain. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Menurut saya, apa yang diberikan itu Pak Rahmat Bontok kurang sesuai. Kenapa? Di kasus Imron ini kita bisa melihat bahwasanya Imron ini mempunyai kelainan, yaitu seperti dia terpaku berjam-jam di TV, sesuai yang kita lihat ini. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa Imron ini ternyata mempunyai penyakit yang bisa disebut itu dia itu kecanduan menonton TV. Nah, di mana di situ dia akan mempengaruhi dirinya seperti dampak negatif pada mental, fisik, sehingga dia tidak akan berfokus sama yang lain. Dia hanya berpikir untuk nonton saja tanpa berpikir akibatnya akan seperti apa untuk dirinya. Terima kasih. Ya, demikian tanggapan dari Ibu Andi Asri. Mungkin masih ditanggapi kembali oleh Bapak Bontok. Ya, sedikit saya tambahkan, alasan saya membiarkan anak saya berjam-jam menonton TV daripada dia keluyuran di luar sana dan saya tidak dapat mengontrol beliau. Apakah bergaul sama peminum atau perokok? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Baik, terima kasih. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Kurang kita atau yang kurangnya kurang lebih. Itu yang pertama. Kemudian jadi intinya betul semuanya itu punya dampak. Jadi ada dampak positifnya ketika si anak mengedukasi dirinya untuk memunculkan ide-ide dari penonton televisi, itu bisa terjadi. Jadi para foto benar. Kemudian untuk diri semua benar juga, artinya harus ada pendampingan. Jadi anak kita harus dampingi, kemudian ini mengatakan ada penonton waktu. Jadi menonton itu bisa saja silakan menonton, tapi ada aturan waktunya. Jadi menurut saya pendamping itu dan bapak sudah benar. Kemudian memang betul ada beberapa dampak negatif dari menonton televisi, antara lain kehilangan waktu berharganya anak. Jadi anak ini mempunyai waktu berharga untuk bergaul, berkomunikasi dengan keluarganya, bermain dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kurang keterampilan bahasa dan sosial. Jadi dia tidak pintar bersosialisasi. Kemudian otomatis akan mempengaruhi keterampilan bahasa dan dalam jangka waktu panjang. Terus yang ketiga, menurunkan kreativitas dan imajinasi. Jadi si anak ini tidak akan mampu mengembangkan imajinasinya. Menonton TV karena secara berlebihan tidak dapat merangsang pikiran atau ide-ide kreatif. Terus yang keempat adalah kurang fokusnya si anak. Jadi anak itu tidak fokus, sama yang dikatakan dengan video ini, bahwa anak saya kalau sementara belajar kemudian ada si anak ini di kuping, maka dia pokoknya untuk belajar tidak. Demikian barangkali untuk sementara. Terima kasih. Ya, demikian penjabaran dari moderator, sangat luar biasa. Selanjutnya kita lanjutkan ke pemain kedua. Dipersilakan kepada Ibu Andi Astri untuk melontar. Ya, mendapatkan angka 5. Dari dadu saya mendapatkan angka mari kita hitung bersama. Bismillah. 1, 2, 3, 4, 5. Dari angka ini aku mendapatkan nomor 31. Dari nomor ini saya mendapatkan materi yang isinya yaitu apakah pengaruh lingkungan dan budaya
budaya, serta iptek bagi perkembangan anak. Menurut saya, pengaruh lingkungan dan budaya serta iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk anak zaman sekarang itu sebenarnya susah untuk kita terima. Kenapa? Dari ilmu pengetahuan banyak anak yang mengetahui hal-hal yang negatif, di mana itu akan mempengaruhi perkembangannya, baik itu mentalnya, baik itu fisiknya, baik itu kebiasaannya, baik itu di lingkungannya. Itu akan berpengaruh semua. Maka dari itu saya tidak setuju jika ilmu pengetahuan ini atau teknologi ini dibiarkan begitu saja berada di sekitar anak atau remaja untuk zaman sekarang. Terima kasih. Ya, peserta yang lain mungkin ada yang mau menanggapi. Ya, silakan. Kalau saya memang sangat setuju dengan pendapat Bu Astri, karena memang banyak kasus internet itu dapat membuat situs moral anak menjadi menurun karena kebiasaan melihat situs-situs berbahaya, serta anak menjadi bergantung pada teknologi karena terbiasa mendapatkan informasi dengan mudah. Ya, demikian tanggapan dari peserta yang lain. Mungkin akan kembali menanggapi atau ada yang menanggapi yang lain. Ya. Baik, saya tanggapi tanggapan dari Bu Esa. Saya kurang setuju dengan pendapat beliau karena selain memiliki dampak negatif, iptek juga mempunyai segudang dampak positif, seperti banyak situs-situs yang menyajikan informasi yang sangat berguna untuk membuka wawasan anak. Jadi tergantung kebijakan kita dalam menggunakan iptek tersebut. Demikian. Ya, demikian tadi mungkin ditanggapi kembali oleh Ibu Astrid. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya begini, Pak Rahmat Yurto, masalah ilmu pengetahuan dan teknologi, kita bisa berpikir secara natural dulu. Kita lihat apa yang terjadi di sekitar kita, di lingkungan dan budaya atau kebiasaan anak itu sendiri. Jika seorang anak sudah diberi kebebasan untuk memegang handphone, maka kita sebagai orang tua tidak dapat mengontrol dia. Apakah itu dia ada di dalam kamar, apakah itu dia ada di luar rumah. Dan bisa saja pada saat di luar rumah dia akan membuka situs yang tidak beradab, atau situs porno, atau hal-hal yang bisa mengakibatkan dia berbuat yang tidak wajar. Jadi pada saat itu kita harus menjadi orang tua yang cerdas untuk mereka. Kita silahkan memberikan kebebasan untuk mereka, silahkan, tidak apa-apa, karena itu akan membuat dia berkembang. Kita biarkan dia untuk bergaul di luar rumah, tapi kita sebagai orang tua juga tidak bisa lepas kontrol untuk anaknya sendiri, seperti HP ini, di mana ini HP berpatokan sama ilmu teknologi dan pengetahuan. Coba Bapak perhatikan di sekitar rumah Bapak, anak seumuran 3 tahun saja sudah tahu menggeser-geser Android. Itu sebenarnya sudah tidak wajar, karena sebenarnya HP itu sebenarnya ada pengaruhnya, ada yang namanya radiasi. Radiasi itu bukan cuma anak seumuran mereka, kita saja ini yang sudah tua sebenarnya bisa dipengaruhi. Ya, mestinya kita harus pertimbangkan itu semua. Terima kasih. Ya, ada tanggapan yang lain dari peserta yang lain? Ya. Untuk lebih jelasnya kita serahkan kepada narasumber untuk menjelaskan seperti apa
yang sesungguhnya. Yang Muhammad silakan. Ya, terima kasih untuk yang sudah itu. Jadi buruknya bahwa dengan ini pengetahuan maka semuanya akan terjadi. Seperti seorang ahli bidang IT bahwa dengan ilmu pengetahuan maka budaya itu akan runtuh. Jadi dengan ilmu pengetahuan semuanya akan runtuh. Nah, tinggal kita bagaimana mengontrol. Makanya pengaruh lingkungan budaya dan itu sebenarnya banyak. Antara lain mempengaruhi nilai kesusilaan dari lingkungan. Kemudian yang kedua mempengaruhi kepribadian anak. Jadi anak juga terpengaruh, termasuk yang dikatakan ibu ini, bapak ini, bahwa anak-anak akan terpengaruh karena anak yang 5 tahun saja sudah pintar menggeser-geser. Nah, yang ketiga tidak peka menentukan mana yang bagus, mana yang tidak, walaupun sebenarnya dia tahu kalau apa yang dilakukan itu tidak benar. Jadi dengan pergaulan, dengan ilmu pengetahuan, dengan budaya, lingkungan, maka semuanya itu akan berubah. Jadi barangkali ibu dan bapak juga punya pengalaman tersendiri kan, yang kita lihat di negeri kita. Kemudian yang keempat mempengaruhi rasa peduli anak. Jadi anak itu kalau sudah mengetahui ilmu pengetahuan atau main gadget, dia itu sudah tidak mau disuruh. Kemudian dia akan diam, tidak mau dipengaruhi. Kemudian yang kelima itu individualis ya. Jadi dia tidak mau diganggu. Ketika anak-anak itu sudah main, mereka tidak mau diganggu, dia maunya sendiri saja. Jadi pesan terakhir dari kami, perhatian, bimbingan dan dampingan orang tua dan guru berperan sangat penting di semua lini kehidupan anak. Bukan anak saja barangkali, orang tua juga perlu guru. Demikian dari ucap dan sekian, terima kasih. Ya, demikian tadi penjelasan dari narasumber. Selanjutnya dipersilakan pada pemain ketiga, Tim Siti Aisyah untuk membuat tadi. Baiklah, kali ini saya mendapatkan kartu sanksi. Baiklah, saya akan bacakan sanksi pelangi-pelangi. Mari kita menyanyi bersama. Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan, pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Ya, selanjutnya dipersilakan kepada pemain keempat karena kita dibatasi oleh waktu. Silakan untuk membuat tadi. Saya mendapatkan angka 4. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Yang kedua, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Jadi dari modernisasi global adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju atau masa kini. Proses tersebut merupakan pergeseran sikap atau mentalitas sebagai masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Cara mengatasi dampak negatif modernisasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas SDM. Yang kedua, meningkatkan nilai-nilai moral di dalam masyarakat. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai ajaran kepercayaan yang baik sesuai kepercayaan masing-masing. Dan yang terakhir,
mendukung dan memperjuangkan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Setelah itu, Ya, terima kasih. Selanjutnya, demikianlah simulasi yang telah kita peragakan pada sore menjelang malam ini. Kemudian saya persilakan kepada penulis untuk membacakan kesimpulan dan hasil dari simulasi kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa salam, terkait dengan diskusi kita pada sore menjelang malam ini, ada beberapa hal yang perlu saya simpulkan. Yang pertama dari kasus Imran, di mana Imran di sini telah kecanduan TV dan CD, di mana ada banyak dampak negatif dari kecanduan TV dan CD ini. Yang pertama adalah kehilangan waktu berharga, yang kedua adalah kurang keterampilan bahasa dan sosial, kemudian menurunkan kreativitas dan imajinasi, dan yang terakhir adalah kurang fokus. Namun mungkin diskusi kita berjalan begitu alot dan ada perbedaan pendapat, di mana ada orang tua yang memiliki pendapat bahwa anak diizinkan untuk menonton TV, ada juga yang melakukan pembatasan, sehingga solusi yang terbaik adalah kita sebagai orang tua harus mampu melakukan pendampingan kepada anak, kemudian juga memberikan limitasi atau batasan bagi anak ketika mau menonton TV, dan juga kita tidak bisa menjustifikasi bahwa televisi adalah suatu hal yang negatif, karena bisa dikatakan ada konten-konten yang edukatif di dalam TV tersebut yang bisa memberikan pelajaran berharga bagi si anak. Kemudian di case kedua adalah pengaruh lingkungan, budaya, serta iptek bagi perkembangan anak, di mana perkembangan iptek memiliki dampak yang negatif dan positif, dan ini juga memiliki pro kontra. Yang pertama adalah iptek mempengaruhi nilai kesusilaan, kemudian membuat anak tidak peka dan mempengaruhi rasa peduli anak, serta membuat anak menjadi individualis. Walaupun bisa dikatakan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat berpengaruh untuk perkembangan anak, sehingga dapat dikatakan bahwa semua jawaban tidak ada yang salah, semua jawaban betul, bahwa kita sebagai orang tua ingin yang terbaik untuk anak kita. Hanya saja ada perbedaan metode dan perbedaan pola asuh yang kita terapkan kepada anak tergantung dari bagaimana si anak tersebut. Mungkin sekian dari saya. Ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin saya persilakan kepada moderator untuk menyampaikan narasumber untuk menyampaikan pesan. Ya, terima kasih kepada Dewan Juri yang saya hormati. Kami cuma bisa membawakan seperti ini. Namun barangkali ada satu permintaan dari kami bahwa sekarang itu sekolah-sekolah belum ada sekolah yang memotivasi. Jadi istilahnya sekolah itu pintar dari semua bidang, tidak ada bidang tertentu yang diberikan mereka. Jadi barangkali bisa Dewan yang terhormat bisa memfasilitasi itu supaya ada sekolah yang betul-betul memotivasi. Jadi dari sejak dini anak-anak sudah bisa diarahkan bahwa dia itu mau ke sana. Barangkali bisa lupa, Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian simulasi yang telah kita peragakan hari ini. Dengan selesainya pembacaan kesimpulan dan pesan dari narasumber, maka selesailah seluruh rangkaian simulasi kami pada hari ini. Dan mari kita menutup simulasi kita pada sore hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Nah, jalan-jalan ke pasar Korea.